Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liring Arvila, nomor induk mahasiswa 19152410002, Prodi Teknologi Pendidikan A 2019. Di sini saya akan menjelaskan terkait komparasi pendidikan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam, khususnya pada bidang jenjang pendidikan dan sistem pendidikan. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam merupakan anggota ke-6 ASEAN yang mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang sultan yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan atau biasa disebut juga Perdana Menteri. Nah, untuk wewenang serta kekuasaan sultan itu diberikan konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekrutmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi, Brunei merupakan negara kerajaan dengan kepala pemerintahan yang berada di tangan sultan. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Brunei Darussalam. Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama serta menguasai teknologi. Pemerintah telah menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu 1. Sistem Dwi Bahasa di semua sekolah. 2. Konsep Melayu Islam Berjasa atau MIB dalam kurikulum sekolah. 3. Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia. Sistem pendidikan umum Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Sistem ini dikenal dengan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti tingkat dasar 7 tahun, tingkat menengah pertama 3 tahun, tingkat menengah atas 2 tahun, dan pra-universitas 2 tahun. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan di Brunei Darussalam. Yang pertama ada tingkat dasar. Untuk tingkat dasar, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung di samping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei pada tahun 1979 dan sejak itu setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan memasuki TK selama 1 tahun sebelum diterima di SD kelas 1. Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD mulai dari kelas 1 dan seterusnya, setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Sementara yang gagal harus tinggal kelas dan sesudah itu baru mendapat kenaikan kelas secara otomatis. Yang kedua, tingkat menengah pertama. Sama halnya dengan pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat menengah di Brunei juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah tingkat menengah pertama atau SLTP selama 3 tahun. Bagi siswa yang lulus ujian akhir SLTP akan memiliki 2 pilihan. Pilihan yang pertama yaitu dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTA apabila nantinya ingin melanjutkan ke universitas. Pilihan yang kedua yaitu dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus, atau dapat terjun langsung ke dunia kerja. Yang ketiga, tingkat menengah atas. Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa pendidikan tingkat menengah atas adalah jenjang pendidikan yang dikhususkan untuk siswa lulusan SLTP yang ingin melanjutkan pendidikannya hingga ke universitas. Di tahun kedua SLTA, siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal dengan BGCCE atau disebut juga Brunei Cambridge General Certificate of Education yang terdiri dari 2 tingkat yaitu tingkat AO dan AM.
Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapatkan ijazah tingkat AO. Artinya, siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level Sertifikat tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian lagi untuk mendapatkan ijazah tingkat AO. Yang keempat, pra-universitas. Dalam jenjang ini, siswa sudah ditarget untuk mampu terjun ke masyarakat luas dan bisa mengaplikasikan kemampuannya yang diperoleh dari hasil belajarnya selama di sekolah. Namun, dalam jenjang ini juga banyak terdapat lembaga-lembaga kursus non-gelar yang menyediakan pelayanan kepada siswa untuk mematangkan skill serta kemampuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan tujuan agar siswa dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai terjun ke dunia kerja. Namun, setelah siswa mendapatkan Brunei Cambridge Advanced Level Sertifikat tingkat AA, maka siswa mempunyai 2 pilihan, yaitu langsung terjun ke dunia kerja atau melanjutkan program pendidikan dan latihan di Institut Pendidikan Sultan Hasanal Bolkiah, Institut Teknologi Brunei, Universitas Brunei Darussalam, Maktab Teknik, Sekolah Vokasional, Maktab Jururawat, atau meneruskan pelajaran di luar negara. Selanjutnya adalah negara Indonesia. Republik Indonesia, disingkat RI atau Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.000 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi lebih dari 237 juta jiwa, pada tahun 2010 Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 207 juta jiwa. Bentuk pemerintah Indonesia adalah republik dengan DPR, DPD, dan presiden yang dipilih secara langsung sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia meliputi seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik secara terstruktur maupun tidak. Pendidikan yang ada di Indonesia kewenangannya berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau biasa disebut Kemendikbud. Indonesia mewajibkan program belajar 9 tahun kepada seluruh warga negaranya. 9 tahun meliputi pendidikan dasar di sekolah dasar selama 6 tahun ditambah pendidikan menengah selama 3 tahun di sekolah menengah pertama. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih jenis sekolah dan di mana mereka akan bersekolah. Saat ini pula pemerintah telah menunjang sarana prasarana baik berupa buku maupun fasilitas penunjang lainnya. Pendidikan di Indonesia diatur keberjalanannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia selalu mengalami pembaruan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum pendidikan yang diterapkan saat ini kurikulum 2013 yang pada awalnya yakni kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Adanya pendidikan anak usia dini menunjukkan bentuk perhatian penuh pemerintah Indonesia terhadap perkembangan pendidikan bagi anak Indonesia. Pendidikan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1/14 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada PAUD, staf pengajar berasal dari tenaga profesional yang telah menempuh studi PAUD sebelumnya. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan
pendidikan yang ditempuh selama kurun waktu 9 tahun, yakni di sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Pendidikan dasar ini juga diberikan bantuan dana oleh pemerintah yang menunjang keberjalanannya. Bantuan dari pemerintah yang bernama Bantuan Operasional Sekolah atau BOS ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan seperti buku-buku dan fasilitas lainnya di sekolah. Yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Indonesia dapat ditempuh melalui sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah. Sekolah menengah ini ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun dan siswa kemudian diarahkan menuju bidang yang diminati sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang yang lebih spesifik yang mengarahkan individu untuk menghasilkan sumber daya profesional yang berkualitas seperti universitas, politeknik, dan akademi. Selanjutnya adalah perbandingan antara pendidikan di Indonesia dengan Brunei. Yang pertama, arah dan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak dan beragama serta menguasai teknologi tinggi. Yang kedua, jenjang pendidikan. Dari paparan di atas, kita dapat melihat adanya perbedaan sistem yang digunakan Brunei dan Indonesia, antara lain pendidikan dasar di Brunei dimulai sejak taman kanak-kanak ketika anak berumur 5 tahun. Sementara di Indonesia baru dimulai pada tingkat sekolah dasar ketika anak berumur 6 tahun. Pendidikan menengah pertama antara Brunei dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Sedangkan pada tingkat menengah atas, sistem pendidikan Brunei memberikan peluang bagi siswa berprestasi memuaskan untuk dapat menyelesaikan pendidikannya setahun lebih cepat dibandingkan dengan siswa berprestasi kurang. Dengan menghemat waktu setahun memungkinkan pula siswa berprestasi tersebut menyiapkan diri lebih cepat ke jenjang perguruan tinggi. Dengan sistem di Indonesia sekarang ini dapat disamakan dengan siswa unggul yang lompat kelas. Yang ketiga, kurikulum. Ternyata kedua negara ini memasukkan mata pelajaran agama dalam kurikulum. Materi agama harus ada di setiap jenjang pendidikan. Disinilah letak bedanya negara Islam dan non-Islam. Pelajaran agama di negara Islam lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian luhur. Sekian komparasi pendidikan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.